Selamat datang di channel Guru Takeshi. Mohon dukungannya dengan memberi like, subscribe demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal cerita FPB dan KPK. Contoh soal, Ica memiliki 20 kue lapis dan 25 kue barongko. Kue tersebut dibungkus dengan jumlah yang sama dan dibagikan kepada teman-temannya. Berapa paling banyak paket bungkus yang dapat dibuat Ica? Berapa banyak kue lapis dan kue barongko pada tiap bungkusnya? Nah, tipe soal seperti ini dikerja dengan menggunakan FPB. Kenapa bisa? Sebentar Pak Guru jelaskan ya. Kita cari FPB dari 20 dan 25. Di video sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan 3 cara mencari FPB. Kalau kita menggunakan cara pikiran ini, kita langsung bisa tebak. Pembagi habis terbesar dari 20 dan 25 adalah 5. Berarti FPB-nya 5. Tapi kalau kita menggunakan matriks, kita bagi dengan bilangan prima. Dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 juga tak bisa, kita bagi 5. Ini dapat 4, ini dapat 5. 4 dan 5 sudah tidak bisa lagi dibagi. Berarti kita berhenti, FPB-nya adalah 5. FPB-nya 5, berarti pertanyaan A itu jawabannya adalah 5 bungkus. Ya, 5 bungkus. Kita hapus dulu. Pertanyaan kedua, berapa banyak kue lapis dan kue barongko pada tiap bungkus? Ya, kita coba buat visualisasinya. Misalkan ini ada 5 bungkus. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kue lapis? Ada 20 kue lapis. Ada 25 kue barongko. Ya, KB. Jadi 20 ini kita bagi ke 5 bungkus. Nah, berarti 20 bagi 5. Berarti tiap bungkus mendapatkan 4. 20 bagi 5 dapat 4 kue lapis. Nah, ini juga pasti 4 KL, 4 kue lapis, 4 kue lapis, 4 kue lapis, 4 kue lapis. Nah, sementara yang 25 kue barongko juga kita bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25 bagi 5 dapat 5. Nah, 5 kue barongko. Nah, semua sama ya, isinya 5, 5, 5, 5. Berarti kalau ditanya berapa banyak kue lapis pada tiap bungkus, jawabannya adalah 4. 4 kue lapis ya. Dan kue barongkonya ada 5. Seperti itu. Kita coba ke contoh soal berikutnya. Villa menyimpan setiap 4 hari dan Farah setiap 6 hari. Maksudnya mereka menabung ya, tiap 4 hari dan tiap 6 hari. Mereka menabung bersama pada tanggal 9 September. Pada tanggal berapa mereka bersama-sama menabung untuk yang kedua kalinya? Ini kita gunakan KPK. Kenapa KPK? Karena si Villa ini dia nabungnya gini ya. Dia tiap 4 hari, 8 hari, 12 hari, kelipatan 4. Kemudian 16, 20, 24, dan seterusnya. Sementara si Farah itu dia menyimpan tiap 6 hari, 12 hari, berapa lagi? 18 hari, dan seterusnya. Nah, kalau mereka menabung ya, mereka menabung pada tanggal 9 September, pada tanggal berapa mereka bersama-sama yang kedua kalinya? Ternyata mereka bertemu di 12. Berarti 12 hari ke depan dari tanggal 9 September ya, berarti kita tambah 9 September ditambah 12. Hari berikutnya itu mereka bersama-sama lagi. Berarti 9 tambah 12, 21 September itu mereka bersama-sama lagi menabung untuk yang kedua kalinya.
Kemudian contoh soal berikutnya. Humaira mengatur bunga plastik untuk dijual kembali. Ada 30 tangkai mawar, 24 tangkai bunga bakung, dan 36 tangkai bunga matahari. Ketiga bunga tersebut ditempatkan ke dalam vas dengan jumlah dan komposisi yang sama. Pertanyaan pertama, berapa paling banyak vas yang dibutuhkan Humaira? Nah, ciri soal seperti ini pasti dikerjakan dengan cara dengan cara FPB. B, berapa jumlah setiap bunga per vas? Ya, kita cari FPB-nya 24, 30, dan 36. Kita kasih cara matriks saja ya. Bagi 2 dapat 12. Ini dapat 15, dapat 18. Kita bagi dengan bilangan prima. Bagi 2, ini bisa 12 bisa, 18 bisa, tapi 15 nggak bisa. Jadi kita bagi 3 ya. Ini bisa ketiga-tiganya. Dapat 4, dapat 5, ini dapat 6. 4, 5, dan 6, adakah bilangan prima yang bisa membagi ketiganya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita berhenti sampai di sini. Berarti FPB-nya adalah FPB-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti berapa paling banyak vas yang dibutuhkan? 6. 6 vas bunga. Ya. 6 vas. Kemudian, berapa jumlah setiap bunga per vasnya? Ya, karena ada 6 vas bunga, kita visualisasikan dulu ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada 30 mawar, 24 bunga bakung, dan 36 bunga matahari. Nah, kita masing-masing bagi 6. 30 kita bagi 6, di sini pasti dapat 5 ya, dapat 5 bunga mawar. 5 mawar. Saya kasih besar dulu ya untuk yang satunya saja. Saya hapus dulu ini. Pak Guru kasih besar tempatnya supaya bisa nampung. Ya. 5 mawar. Kemudian 24 kita bagi 6. 24 bagi 6 dapat 4 bakung. Dan 36 dibagi 6 dapat 6 bunga matahari. Nah, ternyata ini sama semua untuk setiap vas bunga. Sehingga di sini kita tuliskan 5 mawar, 4 bunga bakung, ini per vas ya, dan 6 bunga matahari dalam satu vas per vas ya. Nah, jadi kalian perlu perhatikan ya. Pasti kalian bertanya mengapa menggunakan FPB dalam menyelesaikan soal ini. Karena FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar, berarti dia pembagi habis. Nah, kalau kita perhatikan ini kan bunga tentu dibagi-bagi ya. Dia dibagi-bagi, maksudnya dimasukkan ke dalam vas bunga. Karena dia dibagi-bagi dengan jumlah yang sama, berarti dia itu menggunakan faktor pembagi habis. Lain halnya dengan contoh soal yang seperti ini. Ada 3 buah jam Wecker. Jam pertama berdering setiap 15 menit. Ya, ini jam pertama. 15 menit, berarti menit ke-30 berdering, ke-45 dan seterusnya. Jam kedua setiap 45 menit. Berarti ini di menit ke-45, ke-90, 135 dia berdering. Dan jam ketiga setiap 90 menit ya, 90, 180, 270 dan seterusnya. Jika berdering bersama pada pukul 7, maka pada pukul berapa lagi ketiga jam itu berdering bersama untuk yang kedua kalinya.
Berarti ini kita cari dengan cara KPK ya, karena kelipatan-kelipatan 15, 45, 90 dan bertemunya di mana. Kita bagi dengan bilangan prima 3 ya. Dapat 5, dapat 15, dan yang ini dapat 30. Kita bagi 5, ini dapat 1, dapat 3, sedangkan yang ini dapat 6. Kemudian kita tetap teruskan karena masih ada dua bilangan yang habis dibagi bilangan prima, yaitu 3 dan 6. Kita bagi 3, ini tetap 1, ini 3 bagi 3, 1, dan 6 bagi 3, 2. Nah, ini sudah kita berhenti sampai di sini. Berarti KPK-nya sama dengan 3 kali 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 2. Ya, jadi dari sini sampai ke sini. Sama dengan 3 kali 5, 15, kali 3, 45, kali 1, 45, kali 1, 45, kali 2, 90. Berarti 90 menit ke depan, mereka akan bersama-sama berdering. Tapi dia bersama-sama sebelumnya pukul 7. Kita tambah saja 90 menit. Ya. 90 menit itu sama dengan 1,5 jam. Berarti pukul 7 ditambah 90 menit atau 1,5 jam ke depan, itu ternyata menghasilkan pukul 8 lewat 30. Sehingga mereka 3 jam itu akan berdering bersama-sama tepat pada pukul 8.30 ya untuk yang kedua kalinya. Seperti itu. Sekarang coba kalian kerjakan latihan soal ini. Demikian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.